Halo, bertemu kembali dengan channel jual beli saham. Pada seri belajar cara jual beli saham bagian ketujuh ini, saya akan membahas cara mudah untuk memilih saham bagus. Memang di video sebelumnya sudah ada beberapa video yang juga membahas secara sebagian bagaimana cara memilih saham yang bagus, atau bahkan sudah ada beberapa video yang memberikan saham-saham pilihan dari channel jual beli saham. Tapi pada kesempatan ini kita khususkan untuk membahas sesi bagaimana kita memilih satu saham yang bagus. Nah, di salah satu video sebelumnya kita berikan secara garis besar guidance atau petunjuknya, ya, kira-kira apa yang company seperti apa yang kita cari. Dan sebelumnya kita diingatkan dulu, ini satu hal yang akan selalu diulang-ulang ya untuk khususnya untuk channel ini, yaitu bahwa kita lebih baik jauh lebih baik untuk membeli company yang bagus, perusahaan yang bagus di harga yang wajar, daripada kita membeli perusahaan yang biasa saja atau kurang bagus tapi dengan harga yang murah. Jadi lebih ditekankan kembali, ya, diingat kembali, ketika kita menemukan satu perusahaan yang bagus itu jauh lebih baik. Nah, karena apa? Karena salah satunya misalnya perusahaan-perusahaan yang bagus itu kalau misalkan terjadi koreksi atau krisis seperti kemarin, dia biasanya akan yang balik lebih cepat dibandingkan dengan saham-saham yang tidak bagus. Ya, saham yang bagus akan balik lebih cepat dan dia akan kembali nanti bertumbuh, sehingga dalam jangka panjang dia akan menjadi lebih pemenang. Sementara saham-saham yang kurang bagus, yang pertama itu biasanya kalau koreksi baliknya lama, atau bahkan dia tidak balik pada posisi semula, sehingga nanti sahamnya secara jangka panjang ya justru tidak bertumbuh. Nah, ini satu, ya. Ini salah satu alasan kenapa menemukan perusahaan yang bagus jauh lebih bagus dan membelinya di harga yang wajar dibandingkan dengan kita beli perusahaan yang tidak bagus tapi harganya bagus. Nah, beberapa indikator yang kemarin kita bahas, misalnya perusahaan ini tentu mempunyai pertumbuhan yang bagus baik dari segi revenue-nya, ekuitasnya, lalu juga untungnya juga bagus. Jadi kalau bertumbuh tentu harus dengan ada untung. Di samping itu hutangnya juga wajar. Bertumbuh bagus, untungnya bagus, tapi hutangnya terus meningkat. Nah, ini juga bahaya, ya. Yang berikutnya juga mempunyai satu daya keunggulan untuk selalu berkompetisi. Kalau dia gampang ditiru atau gampang di copy ya dengan perusahaan lain, tidak punya satu keunggulan, ya bahaya juga gitu. Meskipun dia mempunyai karakteristik yang sebelumnya yang bagus. Salah satunya juga yang bisa menjadi ukuran adalah apakah perusahaan tersebut mendominasi sektor tertentu, ya di dalam sektornya. Apakah dia paling unggul di dalam sektornya? Misalnya apakah dia yang menguasai misalkan di bidang keuangan, apakah dia yang menguasai di bidang pakan ternak misalnya, apakah dia menguasai di bidang utilities, ya, infrastruktur, apakah dia menguasai di pasar misalkan pertambangan dan seterusnya. Mereka yang terbaik di pasarnya, di bidangnya, itu menjadi salah satu juga pertimbangan yang boleh kita masukkan ya untuk memilih satu perusahaan yang bagus. Yang terakhir yang tentu tidak kalah pentingnya juga manajemen yang bagus dari perusahaan itu. Kalau manajemen tidak bagus tentu tidak akan menghasilkan perusahaan yang terus bertumbuh dengan keuntungan yang bagus dan tetap memiliki satu daya keunggulan. Nah, di video-video sebelumnya kalau belum lihat, ada 10 saham terbaik. Di video sebelumnya udah dibahas dan nampaknya juga banyak yang
banyak yang suka atau melihat ini karena shortcut ya, jadi nggak perlu pusing-pusing, sudah ada di sana referensi saham 10 terbaik apa. Ada juga 17 saham pilihan bagian 1. Bahkan di sana berikut dengan harga wajarnya dan juga dividennya berapa, itu juga ada di video sebelumnya. Kalau belum lihat silahkan coba dilihat di video sebelumnya. Ada juga 17 saham bagian kedua. Nah ini juga sudah ada listnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau belajar sendiri, mau mencari, itu mulainya dari mana? Nah ini ada satu tips dan trik yang cukup bagus dan menarik untuk bisa kita jadikan referensi. Kita langsung saja. Ya, kemana kita akan cari itu? Kita akan cari masuk ke websitenya IDX ya. Di sini Indonesia Exchange ya, Stock Exchange ya. IDX itu Indonesia Stock Exchange atau Bursa Saham Indonesia. Nah, di sini pusat informasi banyak sekali. Jadi ini harus menjadi salah satu referensi utama kita dalam mencari sumber-sumber informasi tentang saham yang ada di Indonesia, karena ini Bursa Saham Indonesia ya. Nah, di mana kita mencari itu untuk memilih saham-saham yang bagus? Kita masuk ke bagian data pasar. Lalu di sini ada data saham. Ya. Lalu bagian mana yang kita mau ambil? Nah, ini ada indeks saham, kita masuk saja ke indeks saham. Nah, indeks saham ini akan selalu diupdate ya. Nah, ini ada tahunnya. Berarti ini kalau tahun 2020 berarti tahun terakhir ya, data terakhir. Kalau kita lihat indeks saham tuh banyak sekali nih. Tapi ada beberapa yang kita jadikan referensi bagus karena ini sudah saham pilihan ya. Nah, beberapa itu yang akan kita pilih adalah LQ45, itu saham-saham yang liquid, yang cair, yang volume perdagangannya itu cukup banyak. Ini selalu juga diupdate. Ini bisa jadi satu referensi. Lalu ada IDX 30, ini saham-saham 30 mungkin terbesar ya. Ada kriteria di sana. Ini juga pilihan, kita bisa jadikan referensi. Lalu ada Kompas 100, ini 100 saham pilihan Kompas, ini juga referensi. Jadi kalau 45 itu berarti dia 45 saham ya. Kalau IDX 30 berarti 30 saham. Kalau Kompas 100 berarti dia 100 saham. Udah ada 3 ini, top 3 ini udah menjadi satu referensi yang cukup bagus, kita bisa gunakan. Tapi ada juga yang mau saya tambahkan, kalau ke bawah itu ada JII, Jakarta Islamic Index, ini saham-saham syariah. Kita bisa boleh tambahkan juga kalau misalkan kita pengen tahu nih sahamnya syariah atau tidak gitu ya. Dan ada 2 lagi yang saya mau tunjukkan, yaitu ke bawah terus, dan itu ada IDX V30 dan IDX G30. V itu value, G itu growth. Biasanya saham-saham pilihan value investing saham atau growth investing saham ini cukup bagus untuk kita jadikan referensi. Jadi saya udah punya paling tidak ada 6 indeks ini ya, bisa jadi referensi. IDX 80, IDX V30, IDX Growth 30, lalu JII 30, ada JII 30, lalu Jakarta yang indeks yang 30 yang kita pilih, lalu yang 3 pertama ini 45, IDX 30 dan Kompas 100. Kalau kita masuk ke sana misalkan, nah lalu kita cari, ini akan muncul LQ. Nah ini ambil yang terakhir ya, ambil yang terakhir. Lalu kalau kita unduh misalnya, katakanlah kita unduh ini ya, kalau kita unduh nanti kita akan lihat datanya. Kita ambil yang Excel saja, yang PDF itu cuma keterangan saja. Nah kita ambil Excel, nah akan muncul ini daftar 45 ya, daftar 45. Ini kita bisa copy ya, kita bisa copy ya, lalu kita masukkan ke dalam Excel kita. Dan kebetulan saya sudah masukkan ke pilihan ke-6 tadi ya, saya sudah masukkan di sini. Nah ini ada LQ45, lalu IDX 30, ada Kompas 100 tadi 3 pertama, lalu kita tambahkan Jakarta Islamic Index 2019, dan juga ada IDX Value 30 dan IDX Growth 30. Ini saya hide ya. Jadi kalau saya tunjukkan nih, klik di sini, nah ini daftar sahamnya semuanya.
ini sudah saham-saham pilihan ya. Jadi kita nggak, ini udah, kalau kita bingung mau milih yang mana, ini udah jadi referensi, baru nanti akan kita lihat satu-satu. Nah, kebetulan saya juga bandingkan ya, atau keenam indeks ini dengan menggunakan referensi Kompas 100 karena dia saham yang paling banyak. Jadi kalau kita lihat, nah ini sahamnya Kompas 100, lalu saya bandingkan dengan IDX 30. Nah, waktu saya bandingkan ternyata IDX 30 itu semuanya juga ada di Kompas 100 nih. Ini 1 2 terus ya. IDX 30 jumlahnya 30. Semuanya juga ada di Kompas 100. Demikian juga dengan value IDX value 30. Ini value investing stock. Dia semuanya juga ada di Kompas 100. 30. Lalu yang berikutnya juga ada IDX Growth 30, ini juga ada semuanya di situ. Ini juga menarik. Jadi artinya berarti Kompas 100 ini yang paling lengkap. Sementara kalau kita mau lebih spesifik, kita mau cari value stock, itu ada di value 30, atau kita nyari growth stock ada di situ. Kalau kita mau nyari LQ45 ada, semuanya juga ada di IDX 100. Bahkan yang Jakarta Islamic Index 2019 ke-30-nya juga ada di Kompas 30. Ini menarik ya. Jadi lalu kalau misalkan saya ingin tahu, ada nggak sih saham yang di kelima indeks ini ada semua? Atau di keenam indeks ini 6 ya, berarti ini 5 yang ini ditambah dengan 1 Kompas 100, ada nggak? Kita tinggal sorting aja ya. Kita misalkan saya sorting dari sini, saya cari yang ada. Nah, ini cari yang ini kan semuanya yang IDX 30 ya. Lalu ternyata IDX 30 itu merupakan bagian dari LQ45 karena semuanya juga ada di LQ45. Lalu kita mau cari lagi, karena kita mau cari yang semuanya ada ya. Misalnya kita ini aja, kita lagi yang blanknya kita ambil. Nah, dari sini aja kita langsung kelihatan saham mana yang semuanya ada di keenam indeks tersebut, yaitu satu ini. Kalau kita lihat nih, Era ini ada di semua saham ya, satu. Lalu yang kedua misalkan nih ya, saya kasih tanda. Lalu yang kedua ada juga Japfa. Oh, Japfa itu ternyata ada di semua keenam indeks tersebut ya. Kalau kita mau memilih misalkan cuman 3 indeks saja misalkan, atau saya mau indeks yang IDX 30, value 30 dan growth 30. Nah, ini lebih gampang lagi ya. Ini tinggal kita ambil blanknya. Nah, ini bahkan ada di ketiga 30 ini ada BNI, BBTN, Era, INKP dan Japfa, dan bahkan juga masuk di LQ45, dan 2 dari ke 5 tersebut merupakan saham syariah. Jadi ini datanya cukup handy ya, kalau kita pakai tinggal sorting gitu, kita bisa pilih. Nah, baru dari situ nanti kita masuk ke satu-satu, kita belajari saham tersebut. Kita lihat bagaimana profilnya, bagaimana bisnis modelnya, siapa manajemennya, lalu bagaimana performan finansialnya, lalu performanya terakhir bagaimana, lalu proyeksi ke depannya gimana. Jadi kita lihat satu-satu. Tapi cara mensortingnya kita pakai ini lumayan bagus untuk kita menentukan saham apa yang mau kita fokus. Dan kita mungkin lebih tidak pusing ya, karena ada banyak 600 saham. Di sini kita udah dipilihkan 100 saham ya. 100 saham yang bahkan banyak yang common dari indeks ini ya. Dari indeks ini banyak yang common. Kalaupun kita misalkan saya mau fokus di syariah saham aja, ya kita tinggal pilih ini, tinggal sorting. Nah, ini saham-saham syariah semuanya nih 30. Kalau saya mau syariah dan juga dia merupakan growth stock. Nah, syariah lalu growth stock. Nah, tinggal saya sorting. Nah, ini ada berapa ini? Ada 10 saham ya. Carun, Era, Indofood Seks Makmur, Indosemen, Japfa, Kalbe Farma, Semen Indonesia, Telkom, dan Unilever. Nah, ini sahamnya. Bahkan ini muncul di 4 indeks. Nah, itu saja sampai di sini cara mudah kita
untuk memilih saham yang bagus. Dari situ nanti baru kita lebih detail lagi, lihat satu-satu. Mungkin di video-video berikutnya bisa dilihat bagaimana kita menganalisa saham satu persatu, termasuk nanti potensinya bagaimana, dan termasuk juga ngitung berapa harga wajarnya dari saham tersebut. Nah, kira-kira sampai di situ video ini. Semoga ini menjadi satu inspirasi dan bermanfaat, dan semangat terus belajar untuk sukses jual beli saham. Dan kalau ini berguna, baik, silahkan subscribe, berikan like, dan juga share video ini. Dan kita bertemu kembali di video-video selanjutnya.